Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah penuh hikmah ini, mari kita bersama-sama membaca sholawat untuk Nabi Muhammad agar hidup kita lebih berkah dan bermanfaat. Jangan lupa tulis komentar Anda di bawah, karena pendapat Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Bayangkan, seorang wanita muda baru saja diangkat menjadi kepala polisi, tapi diam-diam menyamar sebagai rakyat biasa. Ia berkeliling kota dengan sepeda motor, menyaksikan langsung bagaimana anggotanya sendiri meminta uang tanpa alasan kepada warga yang tak bersalah. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang mereka anggap hanya orang biasa sebenarnya adalah atasan mereka sendiri. Bagaimana reaksi mereka saat identitasnya terbongkar? Dan seberapa dalam jaringan pungli ini berakar? Temukan jawabannya dalam kisah penuh ketegangan ini. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, Linda duduk di kursi kayu di ruangannya yang sederhana. Nama lengkapnya Komisaris Linda Sasmita, seorang perempuan muda yang baru saja dilantik sebagai kepala kepolisian setempat. Usianya masih awal 30-an, tetapi dedikasinya dalam menegakkan keadilan sudah tidak diragukan lagi. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia, namun beban di pundaknya terasa berat. Sejak pertama kali ia masuk ke kantor ini, desas-desus tentang pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi sudah sampai ke telinganya. "Kepala, kami tahu ini sulit, tapi sudah lama warga resah dengan kelakuan beberapa anggota," ujar Pak Suman, seorang warga tua yang datang langsung ke kantornya. Linda menyimak dengan saksama. "Mereka suka menilang tanpa alasan. Ibu, tidak ada pelanggaran, tapi tetap saja mereka minta uang. Jika tidak dikasih, surat-surat ditahan." Linda mengangguk, mempersilakan Pak Suman melanjutkan. Yang lebih parah, banyak orang yang akhirnya memilih menghindari jalan itu. Tapi bagaimana kalau jalannya memang satu-satunya akses ke rumah mereka? Linda terdiam sejenak. Ini lebih parah dari yang ia duga. Jika dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian akan runtuh. Setelah Pak Suman pergi, Linda meminta ajudannya, Sersan Budi, untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. "Mbak, ini bukan rahasia lagi di antara warga," ujar Budi hati-hati. "Tapi di internal kita, sulit mencari bukti. Mereka licin." Linda tidak terkejut. Biasanya, oknum seperti ini memang saling melindungi satu sama lain. Ia bisa saja mengadakan sidak, tapi hasilnya mungkin nihil. Jika mereka sudah tahu ia akan datang, mereka pasti akan bersikap manis di hadapannya. Linda berpikir keras. Ia tidak bisa hanya duduk di balik meja dan menunggu laporan masuk. "Aku akan turun sendiri," kata Linda akhirnya. Budi terbelalak. "Maksudnya, Mbak?" Linda tersenyum tipis. "Aku akan menyamar. Aku ingin melihat langsung bagaimana mereka bekerja di lapangan." Budi tampak ragu. "Itu berisiko, Mbak." Linda menepuk bahu ajudannya. "Kalau bukan kita yang membereskan, siapa lagi? Aku ingin memastikan kalau polisi di kota ini memang bekerja untuk rakyat, bukan untuk dompet sendiri." Sersan Budi akhirnya mengangguk. Ia tahu, Linda bukan tipe pemimpin yang hanya bicara. Jika sudah punya niat, sulit baginya untuk membiarkan ketidakadilan terjadi begitu saja. Esok harinya, rencana dimulai. Linda mengenakan pakaian sederhana, jaket jeans usang, celana panjang, dan helm biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia adalah seorang polisi. Bahkan motornya pun dipinjam dari salah satu petugas administrasi kantor, agar tidak dikenali. Dengan hati-hati, ia mengendarai motor menuju jalan yang sering disebut sebagai lokasi pungli. Ia sudah menyiapkan segalanya, termasuk perekam suara kecil yang disematkan di jaketnya. Ia tak tahu apa yang menunggunya di depan, tapi satu hal yang pasti, ia akan membongkar kejahatan ini dari dalam. Langit pagi masih diselimuti kabut tipis saat Linda menaiki motor butut yang sengaja ia pinjam dari seorang staf administrasi di kantornya. Jaket jeans yang sudah tampak lusuh membungkus tubuhnya, helm murah menutupi hampir seluruh wajahnya, menyamarkan identitas aslinya. Hari ini, ia bukan Komisaris Linda Sasmita. Hari ini, ia hanya seorang warga biasa yang hendak melintasi jalanan yang terkenal dengan pungli para oknum polisi nakal. Jalan yang ia tuju berada di pinggiran kota, tempat lalu lintas tidak begitu ramai, tetapi cukup strategis bagi mereka yang ingin mencari keuntungan dengan cara kotor. Linda menarik napas dalam, mencoba menenangkan degup jantungnya yang berpacu lebih cepat dari biasanya. Ketika ia memasuki area yang disebut-sebut sebagai wilayah rawan tilang, firasatnya semakin kuat. Di depan, ia melihat dua orang polisi berdiri di pinggir jalan dengan postur yang sangat santai. Mereka tidak tampak sedang berjaga untuk keselamatan lalu lintas,
melainkan seperti sedang menunggu mangsa. Benar saja, beberapa meter di depannya, seorang pengendara motor lain dihentikan. Linda memperlambat laju motornya dan memperhatikan dari kejauhan. "Si mana, Mas?" tanya salah satu polisi sambil melipat tangan di dada. Pengendara itu buru-buru mengeluarkan dompet dan menyerahkan SIM serta STNK-nya. Polisi itu menerima dan menatapnya sekilas, lalu mendengus. "Plat motornya kotor. Mana bisa kebaca dari jauh? Ini bisa kena tilang, Mas." Linda mengernyit. Itu alasan yang dibuat-buat. Plat motor itu memang sedikit berdebu, tapi masih sangat terbaca. Pengendara itu tampak gelisah. "Saya bisa bersihkan sekarang, Pak. Tidak perlu ditilang, kan?" Polisi itu saling pandang dengan rekannya, lalu berkata dengan nada malas, "Kalau mau gampang, ya sudah. Ada uang rokok?" Linda merasakan darahnya mendidih. Ini bukan sekadar dugaan, ini kenyataan. Tapi ia tidak boleh gegabah. Ia harus mengalami sendiri bagaimana mereka memperlakukan warga biasa. Maka, dengan tenang, ia melaju kembali, berpura-pura tidak memperhatikan kejadian itu. Sesuai dugaan, ketika ia hampir melewati pos razia dadakan itu, seorang polisi langsung melambaikan tangannya, menyuruhnya berhenti. "Hei, Mbak, pinggir dulu." Suara tegas itu terdengar seperti perintah yang tidak bisa dibantah. Linda menarik napas panjang sebelum menepikan motor. "Ada apa ya, Pak?" tanyanya dengan suara polos, menyesuaikan perannya sebagai warga biasa. Polisi itu menatapnya dari atas ke bawah, lalu meminta surat-suratnya. Linda menyerahkan SIM dan STNK palsu yang sudah disiapkan sebelumnya, tentu saja atas nama fiktif. Polisi itu mengangkat sebelah alis. "Helmnya tidak berstandar SNI, nih, bisa kena tilang." Linda menahan diri untuk tidak tersenyum sinis. Helm yang ia pakai jelas memiliki stiker SNI di bagian belakang. "Oh, maaf, Pak. Saya kira ini sudah sesuai aturan," jawabnya, berpura-pura panik. Rekan polisi itu maju dan ikut mengamati motornya. "Ini motornya agak berisik. Knalpotnya tidak standar ya?" Linda hampir tertawa. Motor ini jelas motor standar. Tidak ada yang aneh dengan suara atau bentuknya. "Saya rasa ini masih asli, Pak. Belum pernah diganti." Polisi pertama mendekat, menurunkan suara seolah memberi saran. "Begini, Mbak. Kalau mau gampang, kita bisa selesaikan di sini saja. Tidak usah ribet masuk kantor." "Maksudnya, Pak?" Linda berpura-pura bingung. "Ya, Mbak kasih uang damai saja. Kalau ke kantor, urusannya bisa lama, bisa kena denda lebih mahal." Linda menunduk, berpura-pura berpikir. Dari sudut mata, ia melihat tangan polisi itu terulur sedikit, berharap Linda segera menyelipkan uang ke dalamnya. Ia tahu, ini saat yang tepat. Dengan gerakan halus, ia merapatkan jaketnya sedikit, menekan tombol kecil di dalamnya. Perekam suara mulai bekerja. "Kalau tidak saya kasih uang, bagaimana, Pak?" tanyanya, mencoba menggiring percakapan. Polisi itu menghela napas panjang, berpura-pura bersikap bijak. "Ya, kalau tidak kasih, Mbak harus ikut ke kantor. Tapi kalau di sini, ya cukup kasih 50.000 saja, selesai urusan." Linda pura-pura gelisah, merogoh saku celananya seolah sedang mencari uang. Dalam hati, ia menekan kemarahannya. Ini bukan sekadar pungli biasa. Ini pemerasan. Ia ingin menampar wajah mereka dengan kenyataan saat itu juga. Tetapi ini belum waktunya. "Saya tidak bawa uang banyak, Pak," ujarnya, mencoba mengulur waktu. Polisi itu melipat tangan di dada, jelas tidak sabar. "Ya sudah, kalau cuma 20.000 juga tidak apa-apa. Yang penting ada niat baik." Linda mencatat semua itu dalam pikirannya. Bukti sudah cukup. Dengan suara gemetar yang dibuat-buat, ia akhirnya berkata, "Baik, Pak. Saya akan cari uang dulu, ya." Tanpa menunggu jawaban mereka, ia menyalakan motor dan pergi. Dari kaca spion, ia melihat mereka saling melirik, lalu menertawakannya. Linda mengepalkan tangan di setang motor. Mereka pikir mereka bisa lolos begitu saja. Mereka pikir mereka bisa menekan orang tanpa konsekuensi. Tapi mereka salah. Sangat salah. Dengan rekaman di tangannya, Linda tahu ini baru permulaan. Ia harus menyelidiki lebih dalam. Jika dua polisi ini bisa seberani itu, bisa dipastikan mereka bukan satu-satunya. Tugasnya belum selesai. Ia akan kembali.
Dan kali ini, ia tidak akan sekadar menyamar. Ia akan membongkar semuanya, sampai ke akar-akarnya. Malam itu, Linda duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop yang menampilkan rekaman suara hasil penyamarannya tadi siang. Setiap kata yang diucapkan oleh oknum polisi itu semakin membakar amarahnya. Mereka begitu percaya diri meminta uang damai, seolah-olah itu hal yang biasa dan tidak akan ada konsekuensi. Linda menarik napas panjang. Ia tahu dua orang tadi hanya bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Kalau pungli ini sudah terjadi bertahun-tahun, pasti ada pihak lain yang terlibat, bahkan mungkin lebih tinggi jabatannya. Ia menghubungi Sersan Budi. Budi, aku butuh akses ke data laporan tilang setahun terakhir. Bisa kau dapatkan? Di ujung telepon, Budi terdengar terkejut. Mbak Linda, ini serius sekali. Mereka bisa curiga kalau tiba-tiba ada penyelidikan mendadak. Justru itu, jawab Linda tegas. Aku tidak mau hanya menangkap dua orang di lapangan. Aku ingin tahu seberapa dalam ini semua berjalan. Budi menghela napas. Baik, saya akan coba cari. Keesokan harinya, Linda menerima tumpukan berkas laporan tilang dari Budi. Ia mulai menganalisisnya satu persatu. Ada pola yang mencurigakan. Banyak tilang yang dikeluarkan di area yang sama. Jumlah denda yang dibayarkan secara resmi lebih sedikit dibanding jumlah tilang yang dikeluarkan. Beberapa nama polisi sering muncul dalam laporan, tapi tidak ada catatan penyetoran uang denda mereka ke kantor. Linda mengusap dagunya. Ini bukti bahwa uang dari pungli itu tidak masuk ke kas negara. Artinya, ada jaringan di dalam yang mengelola semua ini. Ia butuh cara lain untuk mendapatkan informasi lebih dalam. Linda memutuskan untuk berbicara dengan salah satu anggota polisi junior yang ia tahu memiliki integritas tinggi, Bribda Reza. Di kantin kantor, ia duduk berhadapan dengan pemuda itu. Reza, kau sudah berapa lama bertugas di sini? 2 tahun, Bu, jawab Reza sopan. Kau tahu tentang pungli yang dilakukan di lapangan? Mata Reza membesar, jelas terkejut dengan pertanyaan itu. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada yang mendengar, lalu berkata pelan. Saya tahu, Bu, tapi saya tidak bisa bicara sembarangan. Saya hanya polisi rendahan di sini. Aku jamin keselamatanmu, kata Linda. Yang aku butuhkan hanya kejujuranmu. Sejauh mana jaringan ini berjalan? Reza menelan ludah, lalu berkata, itu bukan hanya kerjaan 1-2 orang, Bu. Mereka punya sistem. Uang dari tilang liar itu dikumpulkan setiap minggu, lalu disetorkan ke atasan tertentu. Kalau ada polisi yang tidak ikut, mereka akan dipersulit pekerjaannya, atau bahkan dimutasi. Linda menggertakkan giginya. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Siapa yang mengatur semua ini? Tanyanya. Reza ragu-ragu, tetapi akhirnya berbisik. Saya tidak bisa menyebut nama, Bu. Tapi mereka yang paling sering berada di area tilang itu, mereka pasti tahu. Linda memahami ketakutannya. Baiklah, Reza. Kalau kau tidak mau menyebut nama, bisa kau bantu aku mendapatkan bukti lain? Reza menatapnya dengan ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Saya akan coba. Tapi Bu, hati-hati. Kalau mereka tahu Anda menyelidiki ini, mereka bisa melakukan apa saja. Linda tersenyum tipis. Aku sudah siap menghadapi mereka. Berdasarkan informasi dari Reza, Linda menyusun strategi. Ia tidak bisa langsung menangkap para oknum tanpa bukti yang kuat. Ia butuh sesuatu yang bisa membuat mereka tak berkutik. Linda dan Budi sepakat untuk melakukan operasi senyap. Budi menyamar sebagai pengendara motor lain yang akan melewati jalan rawan pungli itu, sementara Linda mengamati dari kejauhan dengan kamera tersembunyi. Sesuai dugaan, Budi dihentikan oleh 2 polisi yang berbeda dari sebelumnya. Skema yang sama terulang, alasan tilang dibuat-buat, dan permintaan uang damai muncul. Namun kali ini, Budi berpura-pura tidak punya uang tunai dan meminta mereka untuk mengizinkannya membayar lewat transfer. Transfer ke nomor rekening saya saja, Mas, kata polisi itu santai, bahkan tidak merasa bersalah. Itulah yang mereka butuhkan, bukti transaksi yang bisa dilacak. Malam harinya, Linda menghubungi seorang kenalannya di bank untuk melacak siapa pemilik rekening tersebut. Hasilnya mengejutkan. Rekening itu milik seorang petugas polisi senior yang berpangkat lebih tinggi daripada polisi-polisi lapangan. Jadi uang ini memang mengalir ke atas, gumam Linda. Dengan bukti ini, Linda tahu ia sudah semakin dekat untuk membongkar seluruh jaringan pungli di kepolisian daerahnya. Namun,
Satu pertanyaan masih menggantung di benaknya. Seberapa tinggi rantai ini berjalan? Dan apakah ia cukup siap menghadapi konsekuensinya? Linda menatap layar laptopnya. Besok, ia akan menghadap ke Kapolda untuk melaporkan temuannya. Tapi ia tidak tahu bahwa musuhnya sudah mulai mencurigai gerak-geriknya. Dan mereka tidak akan tinggal diam. Malam itu, Linda duduk di dalam kamarnya yang gelap. Hanya diterangi cahaya redup dari laptopnya. Dokumen-dokumen yang ia kumpulkan selama beberapa minggu terakhir sudah tersusun rapi. Rekaman percakapan, bukti transfer, daftar nama yang terlibat. Semuanya sudah siap. Namun, perasaannya campur aduk. Besok adalah hari besar. Hari di mana ia akan melaporkan semua ini ke Kapolda. Tetapi, ada sesuatu yang mengganjal. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan anonim masuk. Hentikan penyelidikanmu, atau kau akan menyesal. Jantung Linda berdegup kencang. Ancaman itu berarti satu hal. Mereka tahu. Keesokan harinya, Linda memasuki kantor Kapolda dengan langkah tegas. Ia sudah menyiapkan semua dokumen, rekaman, dan bukti transaksi yang akan ia serahkan langsung kepada atasannya. Namun sebelum ia sempat masuk ke ruangan Kapolda, seseorang menepuk pundaknya. Kepala polisi Linda, sepertinya Anda sibuk belakangan ini. Linda menoleh. Di hadapannya berdiri Kompol Surya, salah satu perwira senior yang selama ini dikenal sebagai sosok berwibawa. Namun, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Linda tidak nyaman. Ada yang bisa saya bantu, Pak Surya? Tanya Linda dengan tenang. Surya tersenyum tipis. Saya hanya ingin tahu, apa benar Anda menyamar beberapa minggu terakhir? Berkeliling dengan motor butut, berpura-pura jadi rakyat biasa. Linda tetap menjaga ekspresi wajahnya. Saya rasa itu bukan urusan Anda, Pak. Surya mendekat, suaranya merendah. Saya tahu apa yang sedang Anda lakukan. Anda menggali sesuatu yang seharusnya tidak perlu digali. Hati-hati, Bu Linda. Beberapa orang tidak suka jika urusan mereka diusik. Linda menatapnya tajam. Kini ia yakin, Surya adalah salah satu dalang di balik jaringan pungli ini. Justru karena ada orang seperti Anda, saya harus menyelidiki lebih jauh, balas Linda tegas. Surya terkekeh, lalu mundur selangkah. Baiklah, kalau begitu, saya harap Anda siap dengan konsekuensinya. Linda tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan masuk ke ruangan Kapolda. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa mulai detik ini, pertarungannya semakin berbahaya. Linda duduk di depan Kapolda, menjelaskan semua temuannya. Setiap bukti ia serahkan satu persatu. Kapolda mendengarkan dengan ekspresi serius. Wajahnya semakin tegang saat melihat bukti keterlibatan banyak anggota di bawahnya. Ini bukan sekadar pungli biasa, Pak, kata Linda. Ini sistematis. Ada aliran uang ke beberapa orang berpangkat tinggi. Jika kita tidak bertindak sekarang, mereka akan semakin berani. Kapolda menghela napas. Saya paham, Linda. Saya akan menginstruksikan tim khusus untuk menindaklanjuti. Namun sebelum mereka sempat berdiskusi lebih lanjut, terdengar suara gaduh di luar ruangan. Berak. Pintu ruangan Kapolda mendadak terbuka. Beberapa polisi berpakaian preman masuk, diikuti oleh Kompol Surya yang berdiri di belakang mereka dengan senyum licik. Pak Kapolda, mohon maaf, tapi kami mendapat laporan bahwa Ibu Linda terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan telah mengintervensi tugas anggota di lapangan tanpa izin. Linda terbelalak. Apa maksud Anda? Serunya. Salah satu polisi preman mengangkat selembar surat. Ini perintah pemeriksaan. Ibu Linda harus ikut dengan kami untuk dimintai keterangan. Kapolda berdiri, suaranya penuh amarah. Apa-apaan ini, Surya? Linda adalah kepala polisi yang sedang mengusut kasus. Surya tetap tenang. Kami hanya menjalankan prosedur, Pak. Semua harus sesuai jalur hukum, bukan? Linda mengepalkan tangannya. Ia tahu ini jebakan. Mereka berusaha membungkamnya sebelum ia bisa mengambil langkah lebih jauh. Namun, ia tidak akan tinggal diam. Linda menatap tajam ke arah Surya. Jika ia ikut mereka tanpa perlawanan, maka semua bukti yang sudah ia kumpulkan bisa hilang, dan kasus ini akan menguap begitu saja. Ia harus bertindak cepat. Dengan suara lantang, ia berkata, "Baik, saya akan ikut. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperlihatkan sesuatu." Ia mengambil ponselnya, menekan beberapa tombol, lalu meletakkannya di atas meja. "Saya sudah mengunggah semua bukti ke server pusat
kepolisian dan mengirimkan salinan ke beberapa media, katanya dengan tenang. Jika terjadi sesuatu pada saya, semuanya akan tetap terbongkar. Surya tampak tegang. Ia tidak menyangka Linda sudah menyiapkan langkah ini. Kapolda segera mengambil alih. Cukup. Saya tidak akan membiarkan kepolisian dipermainkan seperti ini. Ia menatap para polisi preman yang datang bersama Surya. Tangkap Surya dan periksa semua oknum yang terlibat. Saya ingin laporan lengkap dalam waktu 24 jam. Para polisi itu saling pandang, bingung. Mereka berada di bawah perintah Surya, tetapi Kapolda memiliki wewenang lebih tinggi. Akhirnya, mereka tidak punya pilihan. Baik, Pak. Dua orang langsung menggiring Surya keluar dari ruangan. Wajahnya yang tadinya penuh percaya diri kini berubah panik. Ini belum selesai. Linda, teriaknya sambil dibawa pergi. Linda menghela napas. Ia tahu masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi untuk saat ini, ia sudah memenangkan pertempuran pertama. Namun, ia tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Matahari pagi bersinar cerah di halaman kantor kepolisian. Udara yang biasanya terasa berat, kini lebih ringan. Sejak terbongkarnya jaringan pungli yang melibatkan beberapa oknum polisi, suasana di institusi itu berubah drastis. Linda duduk di ruang kerjanya, menatap laporan hasil penyelidikan yang sudah dirampungkan oleh tim internal. Lebih dari 10 orang terlibat, mulai dari petugas lapangan hingga perwira tinggi. Semuanya sudah diamankan dan akan segera menghadapi proses hukum. Kapolda sendiri menghubungi Linda pagi ini, menyampaikan apresiasi atas keberaniannya. Namun, pujian bukanlah yang Linda cari. Baginya, ini adalah tanggung jawab. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah semua benar-benar sudah berakhir? Setelah kasus ini terungkap, Kapolda langsung mengambil langkah tegas. Semua anggota yang terlibat pungli tidak hanya dipecat, tetapi juga diproses hukum sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, dilakukan perombakan besar-besaran di internal kepolisian. Beberapa pejabat yang sebelumnya terindikasi membiarkan praktik korupsi kini dimutasi atau diberhentikan. Linda juga mengusulkan sistem baru untuk memastikan pengawasan lebih ketat terhadap para anggota. Salah satu idenya adalah menerapkan body kamera bagi petugas di lapangan agar setiap interaksi dengan warga bisa dipantau secara transparan. Meski banyak yang mendukung, tidak sedikit pula yang mencibir. Kalau semua serba diawasi, nanti malah bikin kerja nggak nyaman, keluh salah satu anggota. Namun, Linda tetap teguh. Nyaman atau tidak, tugas kita adalah melayani masyarakat. Kalau kalian bekerja dengan jujur, kenapa harus takut? Perubahan memang tidak mudah. Tapi jika dibiarkan, budaya korupsi akan terus berulang. Kabar keberanian Linda menyamar sebagai rakyat biasa untuk membongkar pungli menyebar luas. Media nasional ramai memberitakan kisahnya. Di media sosial, namanya menjadi perbincangan hangat. Kita butuh lebih banyak polisi seperti Ibu Linda, tulis seorang pengguna Twitter. Semoga ini jadi awal reformasi kepolisian yang lebih bersih, komentar yang lain. Namun, tidak semua merespon positif. Ada juga yang meragukan perubahan ini bisa bertahan lama. Percuma, nanti juga ada lagi yang korupsi. Sistemnya sudah bobrok dari dulu. Linda membaca komentar-komentar itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian telah lama terkikis. Butuh lebih dari sekadar satu tindakan untuk mengembalikan kepercayaan itu. Suatu sore, Linda mengunjungi warung kopi kecil di pinggir jalan, tempat ia sering mengamati keadaan saat masih menyamar. Pemilik warung, Pak Seno, menyapanya dengan senyum lebar. Mbak Linda. Maksud saya, Bu Polisi. Wah, saya nggak nyangka, ternyata sampean orang penting. Linda tertawa kecil. Orang penting apanya, Pak? Saya cuma melakukan yang seharusnya. Pak Seno menghela napas. Saya sudah lama pasrah, Mbak. Saya kira yang namanya pungli itu sudah bagian dari hidup. Tapi ternyata masih ada yang peduli. Linda terdiam sejenak. Benar, ini bukan hanya soal menangkap oknum, tapi soal mengubah pola pikir. Banyak orang terbiasa menganggap ketidakadilan sebagai sesuatu yang normal. Tapi jika dibiarkan, ketidakadilan akan terus terjadi. Pak, kalau kita semua diam, mereka yang jahat akan semakin berani. Kita harus berani melawan. Pak Seno mengangguk, matanya berbinar. Terima kasih, Mbak. Karena sampean, kami jadi punya harapan lagi. Perjalanan Linda membuktikan bahwa perubahan memang tidak mudah.
Ada risiko, ada tantangan, dan ada perlawanan. Namun, keberanian satu orang bisa menginspirasi banyak orang lainnya. Penting untuk tidak takut melawan ketidakadilan, sekecil apapun itu. Jika semua orang berani mengambil sikap, maka perlahan, sistem yang korup bisa runtuh. Kejujuran dan keberanian itu menular. Dan selama masih ada orang-orang seperti Linda, harapan untuk keadilan tidak akan pernah padam. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keberanian dan kejujuran adalah kunci utama dalam membangun masyarakat yang adil. Linda tidak hanya berani membongkar kejahatan di institusinya sendiri, tetapi juga menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai dari satu langkah kecil, dari satu orang yang berani mengambil sikap. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering menemui ketidakadilan, baik dalam bentuk kecil maupun besar. Namun, apakah kita memilih diam dan membiarkannya terus terjadi, atau berani melawan demi perubahan? Perubahan memang tidak mudah. Kadang kita akan menghadapi tantangan, cibiran, bahkan perlawanan. Tapi jika tidak ada yang berani memulai, sampai kapan kita harus hidup dalam ketidakadilan? Maka, mari kita jadikan kejujuran sebagai prinsip hidup. Jangan takut untuk menegakkan kebenaran, karena sekecil apapun tindakan kita, itu bisa berdampak besar bagi lingkungan sekitar. Ketika satu orang berani melawan ketidakadilan, ia bisa menginspirasi banyak orang lainnya. Dan ketika banyak orang bersatu untuk kebaikan, perubahan besar bukanlah hal yang mustahil. Demikian kisah penuh hikmah yang dapat kita ambil pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk terus bersolawat kepada Nabi Muhammad, agar hidup kita selalu dilimpahi keberkahan. Jika kisah ini bermanfaat, tinggalkan komentar Anda di bawah dan bagikan ke orang-orang terdekat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, demikianlah tadi ya telah kita saksikan bersama-sama. Buat yang udah subscribe, terima kasih. Semoga panjang umur, amin ya rabbal